besar bagi dia. Lebih lagi kita beri tepuk tangan bagi dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Langsung kita buka Alkitab kita Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Seperti biasa saya minta bantuan saudara, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, saudara ayat genap 43, kita akan baca sama-sama. Saya mulai dari ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, kata, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, mengatakan apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita memperingati pengorbanan Yesus, kita memperingati kematian Tuhan, tapi jangan terlalu sedih karena kita tahu dia sudah bangkit. Amin. Tapi kita hari ini kita mau kembali mereview, merefresh, kita memaknai apa yang kita ibadah kita pada pagi hari untuk kita lebih bersyukur lagi. Pagi ini kita akan memperingati, saya cari kata-kata seperti apa ya? Saya dari tadi malam, kita sedang memperingati satu peragaan kasih yang luar biasa. Peragaan kasih yang bukan cuma di mulut. Kasih yang begitu dahsyat, kasih yang luar biasa. Tadi kita nyanyi lagu, begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saya benci tadi. Itu sepertinya kalau orang bisa nyanyi itu lagu tanpa perasaan, saya bilang keterlaluan. Ya kan? Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan. Memang begini saudara, saya mau bilang, dalam kasih yang sejati selalu ada pengorbanan. Ya pacaran-pacaran dengar ya. Kalau cuma bilang kasih tapi tidak mau berkorban, omong kosong. Omong kosong. Kasih bicara tentang pengorbanan. Dan Yesus bukan cuma omong, dia lakukan itu. Pengorbanan itu apa sih? Pengorbanan itu adalah satu tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan orang lain. Itu pengorbanan. Lewat pengorbanan orang lain yang diuntungkan dan bukan kita sendiri. Sementara kita hidup di dalam dunia yang hari-hari di mana hampir segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Kita hidup dalam satu dunia di mana hampir segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya kadang-kadang khotbah tentang pengorbanan, khotbah tentang berkorban bukan sesuatu yang enak untuk didengar.
bukan sesuatu yang mau untuk kita dengar. Hari-hari ini kita lebih suka dengar ketika bicara tentang menerima. Hari-hari ini kita lebih suka bicara tentang diberkati. Hari-hari ini jemaat Tuhan senang kalau dengar tentang sukses. Sekali lagi, berkorban bukan sesuatu yang enak dan menyenangkan. Akan lebih mudah ketika kita berkorban buat seseorang yang kita cintai dan kita tahu persis dia cinta sama kita. Betul tidak? Akan lebih mudah ketika kita berkorban buat seseorang yang kita tahu persis satu ketika dia bisa balas pengorbanan kita. Itu jadi mudah. Misalnya ada seseorang yang ketika dia butuh bantuan kita, dia sangat perlu, tapi kita tahu dia datang dari satu keluarga yang keluarga berada. Dia datang dari keluarga yang basicnya keluarga seorang pejabat. Ada harapan ketika hari ini kita tolong, kita berkorban buat dia. Satu ketika ada kemungkinan besar ketika kita butuh sesuatu, dia sanggup tolong kita. Itu jadi lebih mudah. Tapi yang Yesus buat bukan itu. Yang Yesus buat adalah dia berkorban bagi semua orang, baik yang mengasihi dia maupun yang tidak mengasihi. Dia berkorban bagi orang-orang yang menanggap dia. Dia berkorban bagi orang-orang yang meludahi dia. Dia berkorban juga bagi orang-orang yang angkat cemeti untuk cambuk dia. Dia berkorban juga buat orang-orang yang kemudian pakukan tangannya di atas kayu salib. Bahkan ketika dia berkorban seperti begini, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus. Dan saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengkhotbah. Yesus melakukan apa yang dia khotbahkan sendiri. Yesus melakukan apa yang dia sampaikan. Coba tampilkan Matius pasal 5 ayat 45-46. Kita lihat sebentar Matius pasal 5 ayat 45-46. Ini salah satu dari khotbah Yesus di atas bukit. Dia berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang apa saudara? Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan juga bagi orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upah? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bayangkan, ini yang Yesus khotbahkan. Waktu dia khotbahkan, mungkin khotbahnya ini di awal-awal pelayanan 3 tahun yang lalu. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib, dia tahu persis dia lakukan apa yang dia khotbahkan. Dia bukan cuma ngomong. Nah, Bapak, Mama, Saudara sekalian, saya masuk dari pembacaan firman Tuhan. Saya menemukan minimal ada 3 hal yang bisa kita renungkan untuk kita maknai Jumat Agung ini. Biar ini nanti kita bawa pulang. Saya berharap kalau saudara bisa catat-catat ini. Poin sederhana sekali. Yang pertama, di atas kayu salib, Yesus nyatakan kasihnya yang terbesar. Yesus nyatakan kasih yang terbesar di atas kayu salib. Bagaimana bisa seorang Yesus ketika dia ditangkap, diperlakukan dengan begitu kasar, dibawa menghadap imam besar, ketika dia diperiksa dengan teliti, mereka tidak temukan kesalahan apapun pada orang itu. Mereka tidak temukan satu kesalahan pun pada Yesus. Tidak habis akal. Mereka bawa dia ke Pilatus lagi kalau kita baca ceritanya. Pilatus periksa dia dengan begitu teliti dan tidak dapat apa-apa. Apa yang Pilatus lakukan? Dibawalah dia ke Herodes. Pilatus Herodes tadinya tidak akur. Gara-gara Yesus mereka jadi akur. Herodes periksa begitu teliti juga, tidak dapat apa-apa kesalahan. Terpaksa kembalikan lagi. Kembalikan lagi sama Pilatus. Periksa kembali. Tidak dapat kesalahan apa. Tadi waktu persekutuan doa Bethesda nyanyi ada tampilan di atas. Pilatus sampai cuci tangan. Pilatus bilang begini, aku tidak dapat kesalahan apapun pada orang itu.
Kalau kamu mau hukum dia, silakan kamu hukum, tapi aku tanganku bebas. Dia cuci tangan, tanda tidak bersalah. Kenapa? Pesannya jelas. Orang ini tidak didapati kesalahan apapun. Tapi meskipun tidak didapati kesalahan apapun pada Yesus, tetap dia diserahkan untuk dicambuk, dipasang mahkota duri, diludahi. Ludah zaman itu saya tidak tahu ya. Belum ada odol, belum ada Listerine. Itu luka campur ludah begitu banyak orang. Dinaikkan di atas kayu salib. Saudara, saya suka sekali. Saya selalu bilang itu. Saya suka imajinasikan apa yang saya baca. Perjalanan dari tempat penyiksaan ke Kalvari itu luar biasa susah. Orang yang habis disiksa tidak tidur, pikul sakit. Sepanjang jalan penuh dengan olokan, hinaan. Itu dibully habis-habisan. Tapi waktu dia tergantung di atas kayu salib, ini yang saya bilang, bagaimana bisa orang yang tidak bersalah tapi digantung di atas kayu salib. Dia berkata gini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau saudara lihat ayat 35 sampai 38, pembacaan kita penuh dengan olokan, penuh dengan hinaan. Tapi yang keluar saudara bukan balasan untuk itu. Tapi yang keluar satu doa sederhana. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang saya bilang. Bagaimana bisa orang yang tidak bersalah tapi keluarkan doa seperti itu? Saya pikir ini satu doa yang sulit. Kalau kita mau teladani Yesus, ini doa yang sulit sekali untuk kita keluar ketika hati kita penuh dengan kepahitan. Kalau hati kita penuh dengan dendam, ketika hati kita penuh dengan kebencian, kita akan sulit sekali untuk naikkan doa seperti itu. Tapi saya bisa rasakan bagaimana dari dalam hati Yesus, itu yang keluar itu bukan sekedar tetesan kasih. Ada sungai kasih yang mengalir. Melihat orang yang mati dia, orang yang cabut dia, orang yang kufur dia, dilihat dengan mata penuh dengan belas kasihan. Dan doa yang naik kepada Bapa, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau sampaikan ini, begini saudara. Yesus naikkan doa yang mulia ini. Bukan dia dalam posisi tidak bisa balas. Saudara perlu tahu itu. Karena ketika kita dibully orang, kita disakiti orang yang lebih tinggi powernya daripada kita, badannya lebih besar. Waktu kita tidak bisa balas, kita bilang, Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Tapi Yesus dalam posisi bukan tidak bisa balas. Dia bisa balas kalau dia mau. Terlalu bisa. Kalau saudara pelajari waktu dia ditangkap. Dia ditangkap. Itu langsung cabut pedang. Itu hamba imam besar itu telinganya putus. Apa kata Tuhan Yesus? Sarungkan pedang. Apa kau kira aku tidak bisa mantap minta kepada Bapa di sorga untuk mengutus pasukan malaikat? Tahukah kamu ada 12 pasukan malaikat yang siap sedia untuk terima perintah Yesus saat ini? Saya bisa bayangkan malaikat di sorga, Yesus begitu dihormati, Yesus begitu dikagumi di sana. Setiap perkataan Yesus bagi para malaikat itu perintah. Begitu lihat Yesus disiksa seperti itu, malaikat dibiasa betul. Malaikat cuma bilang, bos, satu kata saja, los, ratata. Tapi Yesus tidak. Satu ketika Yesus sedang jalan, dia lapar, dia butuh buah ara. Dia ketemu ada satu pohon ara yang rindang sekali.
Dia buka cari-cari buahnya, tidak ketemu, cuma daun toh. Apa perkataan Tuhan Yesus? Untuk apa kau hidup di sini percuma? Hanya omong begitu. Besok waktu lewat kembali, murid-murid bilang, guru, itu pohon sugeri. Ya, kalau Yesus benci sama orang-orang di sekeliling salib waktu itu. Kalau Yesus cuma bilang begini, mati sudah kau semua. Itu mulut yang olok-olok Yesus bilang begini, bisu semua. Bisu. Ya. Itu tangan yang tempelin Tuhan Yesus, mulut Tuhan Yesus tiga bilang begini, mulai hari ini lu lumpuh. Makan orang suap, berak orang cebok. Lumpuh. Tapi apakah itu yang Yesus lakukan? Bukan. Yang Yesus tampilkan adalah kasih agama, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak luntur meskipun dibunuh, kasih yang tidak luntur meskipun tidak dihargai, kasih yang tidak luntur meskipun orang paling belakang sakit. Katanya kita model Tuhan Yesus. Yuk kita renungkan sebentar. Mungkin kita berkata begini, tapi kan kami tidak bisa lakukan kasih agama. Itu betul. Minta sedikit dari kasih Bapa. Tuhan, kasih baru sedikit. Kalau kita tidak bisa mengasihi berkorban untuk banyak orang, mari kita berkorban buat sedikit orang. Ya, mari berkorban buat sedikit orang. Kalau tidak bisa buat banyak orang, belajar berkorban buat sedikit orang. Kalau kita tidak bisa berkorban buat segelintir orang, belajarlah berkorban dan mengasihi dalam rumahmu sendiri. Mulai dalam rumah. Pulang lihat seisi rumah. Kalau ada yang belum diselamatkan, ada yang belum kenal Tuhan Yesus, jadikan itu beban doamu mulai dari. Mulai dari sekeliling kita, kasih itu mulai menjalan. Yang berikut, kita lanjut poin yang kedua. Di atas sana, Yesus bebaskan kita dari dosa dan perbuatan. Kita lihat ayat 39 sampai ayat 43 dari pembacaan kita. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan diri dan kami. Ini penjahat kurang ajar. Orang namanya kalau sudah disalib itu hanya tinggal tunggu mati. Biasanya orang yang mau mati itu, ya terserahlah waktu hidup bagus senang, itu mau hidup sembarangan. Tapi biasanya kalau tahu bakal mati sebentar lagi, biasanya urus diri bye-bye sudah. Kalau bisa untuk berdamai, berdamai. Tapi di saat begitu dia masih bisa hina Tuhan Yesus lagi, masih bisa olok Tuhan Yesus lagi. Tapi perhatikan ayat 40. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidak engkau takut juga tidak kepada Allah. Engkau sedang menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dari bacaan ini saya dapat kesimpulan sederhana, saudara. Buat penjahat yang ada di samping Yesus, salib adalah ganjaran yang setimpal dengan perbuatan mereka.
Yang satu bilang, kau tidak takut sama Tuhan kan? Kita dua ini layak. Kita dua ini layak untuk digantung di sini. Perbuatan kita layak diganjar dengan model Tuhan. Jadi bagi kedua orang penjahat, buat mereka salib itu ganjaran setimpal. Ya. Tapi bagi Yesus, salib adalah untuk bebaskan kita dari kutuk dosa dan penghukuman yang kita mesti tanggung. Kita lihat sebentar Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahir kita, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan surat hutang itu di atas kayu salib. Itu yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sebenarnya kita manusia, kalau bicara salib, tidak bisa lepas dari dosa. Kita ini kan manusia diciptakan Tuhan segambar dengan kita. Kita makhluk mulia, jauh di atas segala hewan dan tumbuhan. Tapi ketika Adam lebih memilih dengar suara kita, suara setan daripada suara Tuhan, manusia tunduk di bawah dosa. Manusia tidak bisa angkat kepala. Kenapa? Kita terjual di bawah dosa. Kita jadi hamba dosa. Saudara tahu yang namanya hamba. Hamba itu tidak pernah bisa angkat kepala. Saya pernah dapat cerita tentang bagaimana hamba diperlakukan zaman dulu. Beda dengan pembantu zaman sekarang. Pembantu zaman sekarang bisa buka mulut melawan bisa. Pembantu zaman sekarang bisa minta berhenti, minta keluar bisa. Budak hamba zaman dulu tidak bisa. Bahkan perlakuan kepada hamba zaman itu jauh lebih sadis, sangat tidak manusiawi. Dan seorang hamba Tuhan dibilang begini, zaman dulu hamba itu bisa dipukul sampai mati juga bisa. Bukan mati biasa. Kalau musim-musim dingin, kalau ada tuan yang kedinginan, dia bisa belah hamba perutnya masuk di kaki sana supaya. Sudah tahu itu betapa mengerikan kayak begitu. Dan hamba tidak bisa bilang begini, jangan. Hamba tidak bisa bilang begini, ini salah, jangan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen ketika dikatakan kita sebut diri orang Kristen tapi kita jadi hamba dosa, kita tidak bisa angkat kepala terhadap dosa. Dosa ikat kita begitu keras sampai kita tahu kebenaran, ingin lakukan kebenaran, tetapi terpaksa tuh. Berapa banyak anak Tuhan? Apa saya tahu rokok itu tidak baik. Saya ingin lepas tapi tidak bisa. Bahkan saya tahu minuman keras tidak baik, ingin lepas tapi tidak bisa. Bapak saya tahu perselingkuhan tidak baik, perzinahan tidak baik, merusak umat. Tapi tiap kali bertobat, tiap kali menyesal, tiap kali bertobat, kembali lakukan yang sama. Kenapa? Tidak bisa angkat kepala, dosa mengikat kita. Dosa injak kita dari mata leher. Tiap kali kita inginkan sesuatu yang benar, itu surat hutang itu terbuka di hadapan kita. Nih, lu di bawah kuasa saya. Iblis bilang, dosa bilang, intimidasi, bikin kita tidak punya harga diri, tidak punya percaya diri, kalah terus. Tapi waktu Yesus ada di atas kayu salib, Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Kita dipindahkan dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Kita tidak bisa tidak, tugas kita melakukan kebenaran. Hari ini firman Tuhan datang sama kita. Di atas kayu salib Yesus bebaskan kita dari itu. Yang selama ini dengar baik-baik, engkau susah sekali terlepas. Hari ini tawaran bagi engkau. Terima darah Yesus dalam hidup. Ada kelepasan pagi ini bagi setiap kita. Sebab setiap melanggar
terhadap hukum Allah. Itu yang disebut dosa. Kita berhutang sama Tuhan. Dosa itu katanya itu dari bahasa Yunani, hamartia. Hamartia artinya meleset, tidak kena sasaran. Seringkali kita jadi anak Tuhan meleset juga. Nah, apa standar Tuhan yang Tuhan tuntut dari kita? Sempurna. Karena kita berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga itu sempurna. Persoalannya kan kita masih manusia, masih di dunia. Susah kita untuk sempurna. Siapa sih yang bilang dia sudah sempurna? Kita tidak bisa sempurna. Memang seringkali kita rasa ini kan cuma sekedar rasa. Dalam perjalanan kita mulai ukur diri sendiri. Sudah sebaik apa kita jadi anak Tuhan? Kadang-kadang kita punya ukuran sederhana. Kayaknya saya lebih baik dari orang lain. Ini saya mau kasih tahu, orang lain bukan standar. Orang lain bukan standar. Standarnya adalah kebenaran Kristus. Nah, itu sesuatu yang kita sulit capai. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang kita tidak bisa capai, Tuhan genap buat kita. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kadang-kadang standar lain yang kita pakai, saya lebih baik, saya lebih baik. Itulah sebabnya kadang-kadang kita manusia ingin masuk surga. Kita andalkan agama, kita andalkan amal baik kita andalkan perbuatan baik kita. Kita merasa sudah jadi orang baik, kemudian kita klaim surga buat kita. Saya mau kasih tahu sudah, amal baik perbuatan kita itu tidak bisa dipakai jadi ukuran. Ada yang bilang begini, nanti di sana perbuatan baik kita Tuhan timbang. Iya kan? Tuhan timbang. Kalau baik kita lebih banyak, masuk. Kalau baik kita lebih sedikit, out. Saya mau kasih tahu, saudara sedang gambling, main judi. Kalau itu yang saudara andalkan untuk ketemu Bapa di sorga dan hidup bersama dengan Dia, kamu sedang. Kalau saudara kadang-kadang kita merasa kita baik, saya mau kasih tahu begini, kalau kita pun baik, Tuhan jejer dengan kita punya pelanggaran. Banyak yang serangan jantung. Banyak yang serangan jantung. Kita baru tahu bahwa ternyata kita tidak layak. Tapi puji Tuhan, pagi hari waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ini berita yang pagi ini yang saya mau sampaikan. Yesus bayar lunas hutang dosa. Tapi bukan berarti kita anggap remeh darah Yesus. Jangan main-main dengan dosa. Tahu kebenaran, stop. Stop sudah. Kebiasaan lama. Nanti hari Minggu saya mau bicara tentang budaya yang baru. Budaya kerajaan sorga. Kita lanjut saudara. Poin yang ketiga. Saya baru khotbah setengah jam. 5 menit lagi kita selesai. Di atas kayu salib Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 18-19. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dia berkata begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kita lihat Ibrani 10 ayat 19-20 sebagai ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh pengorbanan Kristus kita bisa jumpa langsung dengan Bapa.
kita bisa berdoa ngobrol dengan Bapa di sorga. Saudara tahu waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, dia serahkan nyawanya. Saat itu apa yang terjadi? Firman Allah mencatat, itu tirai bait Allah yang memisahkan ruang suci dan maha suci terobek dari atas sampai bawah. Saudara tahu itu tirai gunanya untuk apa? Itu tirai memang dipasang di situ, membatasi antara ruang maha suci dengan ruang suci. Kenapa perlu dibatasi? Karena tidak semua orang bisa masuk dalam ruang maha suci. Yang boleh masuk dalam ruang maha suci hanya imam besar. 1 tahun 1 kali dia bawa darah persembahan. Itu pun sesudah dia tahirkan diri. Selain dia tidak ada orang boleh masuk. Dan kalau dia tidak tahir, apa yang terjadi? Dia mati di dalam. Kalau dia mati di dalam, siapa yang berani angkat dia dari situ? Tidak. Makanya kalau imam besar masuk ke dalam sana, itu di kakinya taruh tali. Dia jalan tapi ada tali di kaki. Kalau dia didapati tidak tahir dan dia mati di dalam sana, itu tarik keluar dari tali. Tidak ada orang berani masuk. Kenapa? Allah penuh dengan kasih, tapi kekudusan tidak bisa didekati oleh dia berdosa. Tapi kalau hari ini kita bisa datang dan panggil dia ya Bapa, ya Abba. Itu kenapa? Karena ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Itu hak istimewa orang percaya. Jangan pernah anggap remeh itu. Kadang saya lihat orang hanya kaget saja, darah Yesus. Sedang terlalu murah itu darah di mulut kita ini. Saya mau bilang sudah, tidak ada satu orang Israel pun yang bisa masuk ke dalam selain imam besar. Nah, waktu itu tabir terbelah itu satu simbol yang dirobek dari atas, bukan buatan tangan manusia, tapi Tuhan sendiri yang robek itu. Sebenarnya ada pesan Tuhan, aku bosan bicara lewat cuma imam besar. Aku rindu untuk jumpa dengan setiap anak-anakku dan bicara langsung dengan mereka. Itu pesan Tuhan. Kita tidak perlu ke imam besar untuk mengaku dosa kita di imam besar. Kita bisa datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ini dosa. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku terikat. Lepaskan aku Tuhan. Kita bisa datang kapan saja. Kenapa? Ada darah yang ditumpahkan pada kita. Dan itulah darah Yesus yang kita peringati pagi hari. Bersyukur untuk itu. Tapi bukan cuma bersyukur. Berjalanlah kita dengan rasa hormat yang tinggi, rasa hormat yang besar akan darah yang ditumpahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita.